Saudara-saudaraku, berdirilah bersama demi tanah leluhur. Serang! Ikuti aku! Maju! Berapa lama lagi mereka mampu bertahan? Siapa engkau? Penjaga rahasia yang telah lama terlupakan. Tangkap dia! Tak seorang pun akan mengambil tanah ini dari rakyatku. Di tengah kekacauan itu berdiri seorang pemuda bernama Arya Wiranata, Panglima Muda Kerajaan Tanjung Pusaka. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan pedang pusaka di tangannya berkilat terkena cahaya petir. Musuh mereka adalah pasukan dari Kerajaan Laut Selatan yang datang dengan armada besar untuk menaklukkan seluruh wilayah pesisir. Arya mengayunkan pedangnya. Untuk tanah leluhur. Pedangnya menebas tombak lawan hingga patah. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan beberapa prajurit musuh yang mencoba mengepungnya. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Pertempuran berakhir menjelang fajar. Pasukan musuh mundur sementara karena badai semakin ganas. Kerajaan Tanjung Pusaka selamat, tetapi kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Arya dipanggil menghadap raja. Di dalam balairung, Raja Mahesa Jaya menceritakan pertemuannya dengan Resi Jagatwisesa. Arya mendengarkan dengan saksama. Jadi, Paduka ingin aku mencari mahkota cahaya? Benar, jika legenda itu nyata, hanya pusaka tersebut yang mampu menyelamatkan kerajaan kita. Arya menundukkan kepala. Jika itu demi rakyat, hamba siap berangkat. Keesokan harinya, perjalanan besar pun dimulai. Arya ditemani 3 sahabat setianya. Yang pertama adalah Nala, seorang pemanah ulung yang matanya setajam elang. Yang kedua adalah Jayapraba, pendekar bertubuh besar yang terkenal karena kekuatannya. Yang ketiga adalah Ratih Bulan, tabib muda yang menguasai ilmu tumbuhan dan berbagai pengetahuan kuno. Mereka menuju Gunung Purba yang menjulang tinggi di tengah hutan lebat. Konon, gunung itu lebih tua daripada semua kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Banyak orang percaya bahwa gunung tersebut adalah tempat para dewa pertama turun ke bumi. Perjalanan mereka berlangsung selama berhari-hari. Mereka melewati sungai-sungai deras, rawa berkabut, dan hutan yang hampir tak pernah dijamah manusia. Pada malam ke-7, mereka tiba di sebuah lembah misterius. Di sana berdiri batu-batu raksasa yang membentuk lingkaran. Saat bulan purnama muncul, batu-batu itu memancarkan cahaya kebiruan. Ratih memandang takjub. Ini pasti peninggalan peradaban kuno. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik pepohonan, muncul seekor harimau raksasa berbulu hitam. Matanya bersinar merah. Makhluk itu mengaum keras hingga dedaunan berguguran. Nala segera memasang anak panah. Namun sebelum ia melepaskannya, Arya mengangkat tangan. Tunggu. Arya melangkah maju. Anehnya, harimau itu tidak menyerang. Ia justru menatap Arya lama sekali, lalu perlahan menundukkan kepala. Di lehernya tergantung sebuah kalung batu bercahaya. Harimau itu melepaskan kalung tersebut dan menjatuhkannya di depan Arya sebelum menghilang ke dalam hutan. Ratih mengambil kalung itu. Ini simbol kuno. Apa artinya? Tanya Arya. Penjaga telah mengakui pewaris. Mereka saling berpandangan. Perjalanan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. 3 hari kemudian, mereka mencapai puncak Gunung Purba. Di sana berdiri sebuah candi batu yang tersembunyi di antara awan. Candi itu tampak sangat tua. Lumut menutupi sebagian besar dindingnya. Namun sebuah pintu emas masih terlihat utuh. Saat Arya mendekat, kalung batu yang diberikan harimau hitam mulai bersinar. Pintu emas perlahan terbuka. Di baliknya terbentang lorong panjang menuju perut gunung. Mereka masuk dengan hati-hati. Di ujung lorong terdapat ruang raksasa yang dipenuhi kristal bercahaya. Di tengah ruangan berdiri sebuah singgasana batu. Di atasnya terdapat mahkota cahaya. Mahkota itu terbuat dari logam keemasan yang tidak dikenal. Permukaannya memancarkan sinar lembut seperti matahari pagi. Semua orang terpukau. Namun sebelum Arya mendekat, terdengar suara menggelegar. Siapa yang berani mengusik warisan para leluhur?
Dari balik cahaya muncul sosok penjaga raksasa. Tubuhnya terbuat dari batu dan api. Matanya seperti bara menyala. Jawab pertanyaanku. Arya melangkah maju. Aku Arya Wiranata. Aku datang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan rakyatku. Penjaga itu menatapnya tajam. Banyak yang berkata demikian, namun hanya sedikit yang jujur. Lalu ia mengangkat tangan. Seketika muncul 3 bayangan. Bayangan pertama menunjukkan Arya menjadi raja paling kaya di dunia. Bayangan kedua menunjukkan dirinya menguasai banyak kerajaan. Bayangan ketiga menunjukkan dirinya hidup damai bersama keluarga. Pilih salah satu. Arya terdiam. Kemudian ia menggeleng. Aku tidak memilih apapun. Mengapa? Karena seorang pemimpin tidak boleh mengejar kemuliaan pribadi. Tugasnya adalah melayani rakyat. Ruangan menjadi sunyi. Lalu penjaga itu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, engkau telah lulus ujian. Tubuh batu raksasa itu perlahan berubah menjadi cahaya. Ambillah mahkota cahaya. Saat Arya mengangkat mahkota itu, seluruh gunung bergetar. Sinar keemasan memancar ke langit. Awan gelap tersibak. Burung-burung beterbangan. Angin membawa aroma bunga dari seluruh penjuru hutan. Di dalam pikirannya muncul berbagai penglihatan. Ia melihat masa lalu. Ia melihat kerajaan Nusantara pertama yang pernah menyatukan pulau-pulau besar. Ia melihat para pemimpin bijaksana yang memerintah dengan keadilan. Ia melihat sebab kehancuran mereka, keserakahan dan perebutan kekuasaan. Lalu terdengar suara lembut. Mahkota ini bukan sumber kekuatan. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari kebijaksanaan. Air mata menetes dari mata Arya. Kini ia memahami tujuan sebenarnya. Mereka kembali ke kerajaan Tanjung Pusaka. Namun keadaan telah berubah. Pasukan Laut Selatan kembali menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kota-kota pesisir terbakar. Rakyat mengungsi. Raja Mahesa Jaya hampir kehilangan harapan. Saat itulah Arya tiba. Ia membawa mahkota cahaya. Ketika mahkota dikenakan, sinar keemasan menyelimuti seluruh Balairung. Semua orang merasakan keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Arya tidak menggunakan sihir untuk menghancurkan musuh. Sebaliknya, ia menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh dari mahkota. Ia menyusun strategi baru. Ia mengirim utusan untuk mengajak kerajaan-kerajaan tetangga bersatu. Ia memperbaiki pertahanan. Ia membangun armada laut yang kuat. Untuk pertama kalinya, kerajaan-kerajaan yang selama ini saling bersaing bersedia bekerja sama. Mereka percaya pada kepemimpinan Arya. Pulau-pulau yang dahulu terpecah, kini hidup berdampingan dalam kedamaian. Sebelum meninggalkan gunung, Arya menyimpan kembali mahkota cahaya di candi kuno tempat ia menemukannya. Ia tahu, suatu hari nanti akan muncul tantangan baru. Dan ketika masa itu tiba, mahkota akan menunggu pemimpin berikutnya yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Sejak saat itu, mahkota cahaya menghilang dari catatan sejarah. Namun, legenda tentangnya tetap hidup dari generasi ke generasi. Konon, pada malam-malam tertentu ketika bulan purnama bersinar terang, puncak Gunung Purba memancarkan cahaya keemasan yang dapat terlihat dari kejauhan. Orang-orang percaya itu adalah tanda bahwa mahkota cahaya masih berada di sana. Menunggu saat ketika Nusantara kembali membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan perbedaan dan membawa kejayaan bagi seluruh negeri. Dan selama cahaya itu masih bersinar, harapan akan selalu hidup. Terima kasih telah menyimak kisah legenda ini hingga akhir. Semoga setiap cerita yang kita dengarkan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pelajaran dan pengingat dalam perjalanan hidup kita.